Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji, saya Saifarlina Silalahi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi di kelas 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Baguslah kalau begitu. Kita akan belajar hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Fajar, pimpin doa kita. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Fajar. Coba lihat itu ada sama itu di bawah kaki Alia. Ya, coba yang lain perhatikan di bawah kakinya. Ada kata Rehan duduknya jangan membelakangi biar bisa nanti nampak. Boleh ke dekat Rehan atau ke dekat si Abang Isna. Oke. Tian bisa lihat nanti kalau di layar nanti ditampilkan bisa. Ya, jadi Oke, hari ini sudah di absen sekretaris? Siapa yang tidak hadir? Gil. Becek jalanan dulu. Oh iya ya, hujan dari mana? Karena hujan ya, yang musim hujan sekarang becek jalan. Ya, tapi kita harus tetap rajin sekolah dan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Yang kesehatannya. Oke, hari ini kita akan belajar tapi sebelumnya Ibu mau undang kalian berdiri dulu. Semangat. Tentang apa? Teks eksposisi. Pada pembelajaran sebelumnya kan Ibu sudah bilang sama kalian baca bukunya di rumah, ya. Pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Iklan. Tentang iklan. Apa yang kita sudah lakukan tentang bab sebelumnya tentang iklan? Saya, Bu. Iya. Membuat iklan. Iya, membuat iklan katanya. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Membuat iklan dari televisi, Bu. Iya, menuliskan iklan yang kita tonton dari televisi. Saya, Bu, memaknai iklan. Iya, memaknai iklan. Ada dikasih iklan, terus maknanya apa ini? Begitu ya kemarin ya? Ya. Contoh-contoh iklan yang sudah kalian buat kemarin, yang sering kalian tonton di televisi. Saya, Bu. Ya, ada semangat itu. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Iya, tepuk tangan. Minumnya tiap hari itu adalah iklan perdagangan ya, supaya laku. Ada lagi yang mau coba iklan yang sering di? Ya, Bu. Iya. Sopi COD, bayar langsung di tempat. Iya, tepuk tangan. COD, bayar langsung di tempat. Nah, itulah sepintas tentang pembelajaran yang lalu yang sudah kita lakukan. Ya, hari ini kita masuk ke teks eksposisi. Dan kemarin juga sudah Ibu suruh baca di rumah tentang unsurnya. Siapa yang baca di rumah unsur eksposisi? Iya, Nelly. Gagasan dan iya, gagasan dan fakta itu adalah unsur utama dalam teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Saya, Bu. Iya, Rahmi dulu ya. Paragraf yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara standar, singkat, dan akurat. Iya, benar sekali, tepuk tangan untuk Rahmi dulu.
bersifat ilmiah dan dapat dikatakan itu adalah non fiksi. Fiksi. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu akan menampilkan supaya kalian tahu ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian perhatikan yang di layar. Salam sehat semuanya. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan membahas tentang materi teks eksposisi. Adapun kompetensi dasar untuk pembelajaran ini yaitu KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Indikatornya, mencatat informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menulis gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Untuk KD keterampilan KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Indikatornya menggabungkan gagasan utama setiap paragraf di dalam teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengarkan dan dibaca. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya dengan penerapan model pembelajaran project based learning, maka siswa diharapkan dapat mencatat informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca dengan benar. Kedua, menulis gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca dengan benar. Tiga, menggabungkan gagasan utama setiap paragraf teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengarkan dan dibaca dengan benar. Nah, kita masuk ke materi pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, teks eksposisi memiliki dua unsur utama, yaitu fakta dan gagasan. Fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata untuk memperkuat gagasan, sedangkan gagasan adalah ide atau pendapat mengenai topik tertentu. Teks eksposisi juga memiliki pola pengembangan. Ada 4 pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus atau deduktif. Kedua, pola pengembangan khusus umum atau induktif. 3, pola ilustrasi. Dan keempat, pola perbandingan. Udah dapat semua KPD-nya? Sesuai dengan yang tadi sudah kalian saksikan, kita akan melihat contoh dulu ya, sebelum kalian mengerjakan itu. Tapi sebelumnya kita akan melihat ini secara berkelompok ya, mengerjakan secara berkelompok. Ini ikuti aja kelompok yang ini ya. Lalu nanti untuk melakukan indikator yang kedua, menggabungkan, nanti itu kita akan melakukan yang namanya mencari pasangan, metode make a match. Ya, jadi nanti di situ baru kalian satu kelompok itu terdiri dari 6 atau 5 orang gitu. Oke, paham ya? Jadi kelompoknya ini saja yang dipakai. Kalian perhatikan dulu contoh teks eksposisi berikut. Kelihatan? Apa judulnya? Pemanasan global. Jadi ini adalah contoh ya. Yang kalian kerjakan nanti adalah teks apa? Manajemen pengelolaan sampah. Jadi di sini kita mau kasih contoh dulu ya. Kita mau mengerjakan dulu
bagaimana kalian apakah sudah bisa mencari informasi dari sini? Kira-kira apa informasi yang didapat dari sini? Siapa yang bisa jawab angkat tangan, baru bicara ya. Informasi apa yang didapat dari paragraf pertama dulu? Siapa bisa? Iya, Aulia. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Iya, tepuk tangan untuk Aulia. Jadi, informasi yang ditemukan adalah bahwa pemanasan global itu adalah keadaan di mana suhu bumi semakin panas katanya. Kalau paragraf kedua, Saya Bu, iya, Gila. pemanasan global terjadi banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer. Iya, pemanasan global itu Bu terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer. Itu informasi yang didapat dari paragraf kedua. Ini dia, manajemen pengelolaan sampah. Apa yang akan kita lakukan dengan teks ini? Coba, Seru. Iis. Mencari informasi Bu. Iya, mencari informasi. Terus, Dimas. Mencari gagasan utama, Bu. Iya, mencari gagasan utama. Benny. Menggabungkan gagasan utama setiap paragraf. Iya, berarti kalian sudah tahu, ya? Sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk teks manajemen pengelolaan sampah. Ya, tidak lepas dari 3 tujuan tadi. Mencari informasi, lalu mencatat gagasan utama dan menggabungkan. Ya, ada yang bertanya? Bu, Iya. bagaimana cara menggabungkan gagasan utama? Cara menggabungkan gagasan utama, kata si Cantika. Namanya menggabungkan berarti ada pecahan-pecahan, ya kan? Yang mau kita gabung. Apa pecahan-pecahan itu? Pecahan-pecahan itu adalah gagasan utama tadi, gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi gagasan utama dari setiap paragraf itu, ya, dapat dari paragraf 1, dapat dari paragraf 2, dapat dari paragraf 3 dan 4, itu kamu gabungkan. Artinya kamu tulis berlanjut kalimatnya. Jadi nanti menggabungkannya itu menjadi satu paragraf ya. Paham ya? Semua juga harus mendengarkan. Walaupun Cantika saja bertanya ya. Jadi nanti satu paragraf itu berbentuk kesimpulan lah dia terdiri dari 4 kalimat. Kenapa 4 kalimat? Karena karena 4 paragraf kata sini. Karena 4 paragraf. Jadi paragraf 1, 2, 3 dan 4 itu digabungkanlah dia menjadi satu paragraf ya. Di LKPD ada nampak tabel kan? Jadi tabel itu dia masih pecah-pecah. Kalau sudah digabungkan dia berbentuk satu paragraf. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Iya. Bagaimana mencari gagasan utama? Ini dia yang sangat penting ya, mencari gagasan utama kata Yudi. Gagasan utama kita melihat kata kunci, ya, melihat kata kunci terlebih dahulu. Kalau kalimat itu dia masih umum, ya, kita lihat kata kuncinya. Coba lihat, kita ambil yang tadi ya. Nah, pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Pemanasan global ini, nampak ya? Pemanasan global ini katanya. Berarti dia menjelaskan kalimat pertama. Apa yang dijelaskan? Itulah dia kalimat utamanya. Dia katakan pemanasan global ini, berarti yang mana dijelaskan? Yang di atas kan? Maka di atas yang menjadi kalimat atau gagasan utamanya. Ya. Kebetulan ini hanya 2 kalimat. Jadi langsung nampak dia satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Coba kita lihat ini lagi ya, biar langsung contoh. Pemanasan global terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer sehingga menyebabkan ozon semakin menipis. Banyaknya karbon dioksida yang terdapat di bumi, kan ini yang dijelaskannya. Banyaknya gas karbon dioksida, ya, dijelaskannya ini. Paham ya? Jadi ini kalimat penjelas.
Ini kalimat utama atau gagasan utamanya. Paham? Jadi kalau kalimat utama itu dia ada satu kata yang diulang lagi di bawahnya, itu dia. Dijelaskan lagi di bawahnya. Paham ya? Paham? Oke, jadi nanti begitu untuk mencari yang di teks ini ya, manajemen pengelolaan sampah. Oke? Oke, kita bisa mulai ya. Ya, kalian diskusi dengan teman kelompoknya untuk melakukan tujuan yang pertama dan kedua, mencari informasi dan menentukan gagasan utama. Kita akan melakukannya selama 20 menit. Setelah itu kalian akan mencari pasangan. Ya, mencari pasangan untuk menggabungkannya nanti. Oke, silakan diskusikan. Yang paragraf 1 dan sini ya. Dari sampah sampai Paragraf kedua mana? Rehan bisa? Paragraf keempat. Bisa jangan udah selesai? yang dilakukan Beda. Satu paragraf. memang tidak lepas dari Perhatikan penulisan ya. Kamu ketika menulis juga harus memperhatikan di mana letak huruf kapital. Jadi jangan asal tulis. Kesimpulan gabungkan aja gagasan ya. Kita gabungkan aja. Kita gabungkan. Udah selesai? Siapa yang kelompok mana yang belum? Sini lagi Bu. Ya, sini lagi cepat. Ayo. Iya, sedikit lagi. Ayo. 5 menit lagi ya. Biar kita menggabungkan. Sudah? Jadi setiap orang dari setiap kelompok ya perwakilan satu orang mengambil nomor ini ke depan. Jadi nanti ketika kamu buka kamu mencari pasanganmu. Ya, kalau kamu dapat nomor 1, kamu akan cari pasanganmu
yaitu iya, gagasan utama paragraf 1. Itu dia. Jadi kau cari kawanmu yang megang paragraf 1 namanya di sini. Paham? Begitu juga seterusnya. Kalau kamu dapat nomor 2, kamu cari pasanganmu adalah gagasan utama paragraf 2. Oke? Yuk, kemari dulu 8 orang perwakilannya. Kemari dulu sana. Ya, coba ambil dari sini aja satu orang. Mulai dari Jainal. Kembali dulu. Oke. Jangan dibuka ya. Iya. Sudah dapat semua 8 kelompok. Nah, sekarang buka dan cari pasanganmu. Udah bergabung ya? Iya. Jadi di sini kalian kembali berdiskusi. Kalian kan mau menggabungkan, ya? Menggabungkan paragraf pertama sampai paragraf keempat. Apakah sudah tepat yang kalian buat tadi? Ya, diskusi lagi dengan teman barumu. Setelah menemukan yang tepat, lalu kamu gabungkanlah dia menjadi sebuah paragraf. Paham? Oh iya, kerjakanlah. Jadi kalian cocokkan. Tadi kalian dapat paragraf berapa? Masih ya? Berarti kita sudah bisa presentasi ke depan ya? Oke. Jadi kalian diskusikan di kelompok kalian siapa kira-kira yang mewakili untuk membacakan hasil kerja kalian ke depan ya? Ya. Ayo aku aja ya. Satu. Sudah? Jadi yang kalian bacakan adalah informasi. Sudah? Informasi dan apa? Kesimpulan. Informasi dan kesimpulan. Yang duduk mendengarkan temannya dan memberikan komentar. Nomor 3. Siapa yang memegang angka 3 tadi? Oh, kalian. Iya. Silakan. Siapa? Yang lain.
warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah lingkungannya. Baca mereka harus diajari memilih sampah organik dan anorganik. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Kesimpulan yang kami dapat adalah sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapat apabila dikelola dengan baik. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kalibang, Kota Bekasi. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberi bagi warga dan masukan yang positif. Dalam mengolah sampah diperlukan suatu teknologi. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman mau memberi tanggapan? Ya, Bu. Kepada Penny kami persilakan. Menurut saya bacanya udah bagus Bu, dan informasinya dan akurat padat sih Bu. Terima kasih Penny yang memberi komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil pekerjaan mereka, tapi informasinya Ibu yang Ibu dengar tadi kurang jelas ya informasinya. Kalau kesimpulan sudah bagus. Ya, sudah bagus. Kelompok 1 silakan. Secara keseluruhan ya kalian sudah bisa menemukan informasi ya, mencatat informasi dan menyimpulkan ya. Otomatis kalian juga sudah mampu untuk mencari gagasan utama dari setiap paragraf tadi ya. Hanya kekurangannya tadi di situ ya. Bagaimana kalian menyambungkan jika ada kata penghubung yang harus dimasukkan supaya antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu ya maknanya itu dapat, harus ada yang ditambahkan, tidak apa-apa ditambahkan 1 atau 2 kata begitu. Oke, udah paham ya? Nah sekarang coba pelajar kumpul LKPD-nya. Pelajaran ya. Untuk pertemuan berikutnya
tentang teks eksposisi, tapi dia sudah menganalisis struktur, ya. Jadi hari ini kan unsur. Pertemuan berikutnya itu adalah struktur. Jadi kamu pelajari struktur-struktur di dalam teks eksposisi dan kaidah kebahasaannya. Ya, paham ya? Lalu, nah sekarang ibu mau bertanya dengan kalian. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Bisa ya. Yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Coba siapa yang bisa jawab? Jawabannya, iya Dimas. Karena memakai fokus Bu. Iya, memakai fokus. Jadi menyenangkan ya, ada videonya gitu ya. Gila? Oh sama. Yang lain? Ada Bu? Iya, Benny. Mencari pasangan Bu. Iya, mencari pasangan tadi ya. Cari pasangannya. Oh, bertiga. Paragraf 3 begitu ya. Iya, jadi intinya kalian sudah memahami dan pembelajaran ini sudah menyenangkan bagi kalian. Ya, semoga untuk pembelajaran selanjutnya kalian juga merasakan hal yang sama, ya kan? Supaya belajarnya tetap semangat. Coba berdiri lagi kita. Oke, Fajar, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.